Perkenalkan, nama saya Gloria Jessiska Tamera, NIM 20042029, kelas 2B, jurusan akuntansi, program studi D3 Perpajakan, Politeknik Negeri Manado. Pada saat ini, saya akan membahas tentang surat pemberitahuan atau SPT. Pengertian SPT. Surat pemberitahuan atau SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak atau bukan pajak, dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT mempunyai fungsi bagi wajib pajak, yaitu pajak penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. SPT juga berfungsi untuk melaporkan tentang a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. B. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak. C. Harta dan kewajiban. D. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Bagi pengusaha kena pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak, pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang a. Pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, dan b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh pengusaha kena pajak dan atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Bagi pemotong atau pemungut pajak, fungsi surat pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkannya. Adapun prosedur penyelesaian SPT yaitu sebagai berikut. A. Wajib pajak sebagaimana mengambil surat pemberitahuan di tempat yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak atau dengan cara mengakses situs Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh formulir surat pemberitahuan tersebut. B. Setiap wajib pajak mengisi formulir tersebut dengan benar, jelas, dan lengkap, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Pajak. C. Wajib pajak telah mendapat izin Menteri Keuangan untuk menyelenggarakannya pembukuan dan wajib pajak menyampaikan SP dalam bahasa Indonesia yang baik dan satuan mata uang rupiah. D. Penandatanganan SPT harus berisikan tanda tangan stempel atau tanda tangan elektronik digital yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pengelompokan SPT ada 4. Yang pertama, berdasarkan jenis SPT, yaitu SPT tahunan dan SPT masa. Yang kedua, SPT sesuai wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi, wajib pajak orang dan BUT, wajib pajak bendaharawan. Yang ketiga, pengelompokan SPT sesuai jenis pajaknya. Yang pertama, SPT PPh tahunan orang pribadi. Yang kedua, SPT PPh tahunan orang pribadi karyawan. Yang ketiga, SPT PPh tahunan tajudan badan. Yang keempat, SPT masa PPh dan SPT masa PPN. Pengelompokan yang keempat, SPT sesuai kriteria SPT. SPT lebih bayar, SPT kurang bayar, SPT nihil, SPT rugi tidak lebih bayar,
dan yang terakhir SPT rugi lebih bayar. Jenis SPT. Secara garis besar, SPT dapat dibedakan menjadi dua, yaitu surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak. Yang kedua, surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT juga meliputi SPT tahun pajak penghasilan dan SPT masa. SPT masa terdiri dari 3, yaitu SPT masa pajak penghasilan, 2 SPT masa pajak pertambahan nilai, yang ketiga SPT masa pajak pertambahan nilai bagi pemungut pajak pertambahan nilai. SPT juga dapat berbentuk formulir kertas atau hard copy dan dokumen elektronik. SPT mempunyai tata cara pelaporan yang terbagi menjadi 2, secara langsung dan juga secara elektronik. Secara langsung dilakukan wajib pajak dengan mengirim SPT dalam bentuk formulir langsung, dalam bentuk KPP Kantor Pelayanan Pajak atau KP2KP Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan. Secara langsung mempunyai tata cara yaitu pengambilan formulir SPT, pengambilan SPT, penandatanganan dan penyampaian SPT. Sedangkan secara elektronik atau melalui sistem e-filing, pelaporan SPT lewat e-filing tetap harus melaporkan induk SPT-nya langsung pada KPP atau KP2KP dan akan diberikan tanda terima printout komputer. Batas waktu penyampaian SPT. Yang pertama, untuk surat pemberitahuan masa paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak. Khusus untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Yang kedua, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Yang ketiga, untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan paling lama 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, apa yang akan terjadi jika kita terlambat atau tidak melaporkan SPT sesuai batas waktu yang telah ditentukan? Otomatis kita akan mendapat sanksi. Sanksi jika kita terlambat atau tidak melaporkan SPT terdiri dari sanksi administrasi, yaitu dimulai dari Rp100.000 hingga Rp1.000.000. Yang kedua, sanksi bunga. Sanksi bunga jika kita terlambat, kita akan dikenakan tarif 2% per bulan dari pajak terutang. Yang ketiga, sanksi kenaikan. Jika kita tidak disampaikan hingga mendapat surat teguran, maka tarif 50% dari pajak terutang. Yang keempat, sanksi pidana. Sanksi pidana dimulai dengan kealpaan, yaitu kurungan paling lama 1 tahun atau denda 2 kali dari jumlah pajak terutang. Jika kita sengaja, kurungan paling lama 6 tahun atau denda 4 kali jumlah terutang. Pembetulan SPT. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini, pembetulan surat pemberitahuan sebagaimana di atas menyatakan rugi atau lebih bayar. Pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama 2 tahun sebelum kadaluarsa penetapan. Sekian dari saya, Gloria Jessiska Tamera, NIM 20042029, kelas 2B, jurusan akuntansi, program studi D3 Perpajakan, Politeknik Negeri Manado. Terima kasih.